Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Qudsiah Putri, khususnya kelas 10 MA, baik yang IPA maupun yang IPS. Semoga tetap semangat dan tetap fokus dan tetap menyimak materi-materi yang disampaikan para pengajar, para ustadz, para ustadzah dari Madrasah Aliyah Qudsiah Putri. Semoga Anda nggak bosan dan tetap fokus, sehingga ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat dan berkah, walaupun sedang melakukan pembelajaran secara LDR atau jarak jauh, tapi semoga tidak mengurangi kesemangatan dan juga tidak mengurangi fokus Anda dalam mendengarkan. Oke, kita akan lanjut pada materi Tauhid, masih dalam kitab Kifayatul Awam. Bisa dibuka halaman 29, halaman 29. Kita akan melanjutkan materi masih dalam kaitannya dengan sifat wujud, masih dalam kaitannya dengan sifat wujud. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, pengertian sifat wujud secara singkat. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya pada qauluhu wa dalilu ala wujudihi. Sebelum saya jelaskan, seperti biasa kita maknanya terlebih dahulu. Silahkan dibuka pada kitab halaman 29 bawah, halaman 29 bawah yang ada tanda bintangnya. Kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Qala wa dalilu 'ala wujudihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu utawi dalil 'ala wujudihi ing atase wujudi Allah ta'ala maha luhur Allah. Khudusul alami iku anyare alam. Ayat tegese wujuduhu wujude alam ba'da adamin ing dalem sawuse ora ana. Wal alamu utawi alam, wal alamu utawi alam ajramun iku pira-pira jirim bentuk, kadzawati kaya pira-pira zat, wa a'radin lan pira-pira tingkah utawa kondisi utawa keadaan, kal harokati kaya obah, wasukuni lan menang, wal alwani lan warna-warna. Wa inna makana lan angin pestine ana kudusul alami apa anyare alam, dalilan iku dadi dalil ala wujudillahi ing atase wujude Allah ta'ala maha luhur Allah, li annahu krana sak temene kelakuan iku li annahu krana sak temene kelakuan iku la yasihu ora sah apa ayakuna yen ta ana apa alam hadisan iku ana utawa wujud ta terjadi binafsihi kelawan awak dhewe alam min ghairi mujidin saking tanpa anane zat kang mujudaken yujidu kang mujudaken sapa mujid hu ing alam. Li annahu krana sak temene alam qabla wujudihi ing dalem sadurunge wujude alam musawiyan iku madani li adamihi maring ora onone alam. Falam mawujida mongko nalikane diwujudaken apa alam, wa zalalan ilang apa adamuhu ora onone alam, alimna ngerti sapa kita anna wujudahu ing sak temene wujude alam tarajjaha iku menang apa wujuduhu ala adamihi ngalahaken ing atase ora onone alam. Waqad kalan teman-teman ana apa hadal wujudu ikilah wujud musawiyan iku majani lil adami maring ora ana. Fala yasihu mongko rasah ayyakuna apa yen ta ana
apa wujud, tarot jaha iku menang apa wujud al adami ngalahaken ing ngatasé Adam utawa ora ana binafsihi kelawan awak dhewene wujud. Fata ayyana mengko dadi tertentu apa annalahu sak temene iku tetep kedue wujud murad jihan perkara kang wujudaken wairahu kang saliyane wujud wa huwa tai murajjih alladzi iku zat au jada kang wujudaken sapa alladzi hu ing alam li anna tarajjuha ahadil amrayni krana sak temene menangi salah sijine perkara loro al mutasawiyaini kang padha karone min ghairi murajjihin saking tanpa anane zat kang menangaken muhalun iku muhal. Masalah yang dalam umpamane Zaidun utawi Zaid qabla wujudi ing dalam sadurunge wujude Zaid ya juzu iku wenang apa ayu jada yen diwujudaken sapa Zaid fi sanati kada ing dalam tahun semene wa ya juzu lan wenang apa ayya beko yen tetep sapa Zaid ala adamihi ing atase ora anane Zaid fa wujuduhu mongko utahe wujude Zaid iku musawiyan madani fa wujuduhu mongko utahe wujude Zaid musawiyan madani li adamihi maring ora anane Zaid. Falamma wujida mongko nalikane diwujudaken sapa Zaid wa zalan ilang apa adamuhu ora ana Zaid fi zaman ing dalam zaman alladzi kang wujida wis diwujudaken sapa Zaid fi ing dalam zaman alimna ngerti sapa kita anna wujudahu alimna mongko ngerti sapa kita anna wujudahu ing sak temene wujude Zaid bimujidin iku kelawan zat kang mujudaken la min nafsihi ora saking awak dhewene Zaid. Oke, bagi yang ketinggalan silakan bisa diulang lagi untuk maknanya. Bagi yang belum jelas mungkin nanti bisa ditanyakan ya, biasa bisa lewat Wapri atau lewat kolom komentar di bawah. Oke, kita akan langsung pada pembahasan berikutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang apa itu pengertian sifat wujud, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang kita akan membahas tentang dalil atau pembuktian tentang wujudnya Allah. Bahwasanya Allah itu kan wajibil wujud, harus ada. Nah, itu dalilnya apa? Nah, jadi kita dalil sifat wujud karena kita menggunakan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita ada dua dalil. Yang pertama dari sisi dalil nakli atau dalil Quran maupun hadis. Ya, ini sumber utama. Contohnya ada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, di sini secara jelas bahwasanya Allah mengikrarkan atau misalnya mendeklarasikan zatnya untuk supaya manusia itu menyembah kepada Allah. Berarti kan tidak mungkin ada perintah menyembah sesuatu yang tidak ada. Itu secara tersirat seperti itu, okay? Innani anallah. Dan ini lebih kuat daripada huwa. Karena di sini menggunakan domirnya mutakalim, berarti Allah langsung yang mendeklarasikan. Kalau contoh kul huwa, berarti Nabi Muhammad yang memberitahukan. Nah, walaupun ini juga sama redaksinya disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi kekuatan mutakalim itu lebih kuat daripada gaib, ya, Jadi di sini bahwasanya Allah mendeklarasikan keberadaannya dan kemudian memberikan arahan kepada makhluk untuk menyembah atau untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu dalil secara naklinya. Untuk yang lainnya bisa Anda cari pada beberapa ayat, pada beberapa surat, terutama ayat-ayat tentang penciptaan. Bahwasanya Allah menciptakan, bahwa dunia ini ada penciptanya.
Nah, itu untuk dalil akli nggak akan kita bahas secara panjang lebar, karena sebagai orang mukmin, orang Islam, tentu kita meyakini apa yang ada dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak perlu dipertentangkan. Okay. Tapi kalau Anda masih ragu, ya silakan Anda bahas, silakan Anda pertanyakan, ya, untuk meyakinkan, ya, untuk meyakinkan. Tapi bagi kita umat Islam, Quran itu sudah merupakan kalamullah yang qadim, dan itu menjadi pegangan kita, sehingga akan aneh rasanya kalau ada orang Islam, orang mukmin yang tidak mempercayai redaksi yang ada dalam Al-Quran. Ya, tapi memang soal untuk pemahaman tentu beda lagi, ya. Untuk pemahaman tentu beda lagi. Tidak semua orang bisa memahami. Tapi paling tidak, bahwasanya ini adalah satu part atau satu bagian kecil, satu juz yang menerangkan tentang keberadaan Allah itu sendiri. Bahwasanya dari Quran hadis yang lewat Nabi inilah kita tahu bahwasanya zat yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang secara nggak langsung itu mendeklarasikan tentang wujudnya Allah atau adanya pencipta. Kemudian yang kedua, yaitu kita lewat dalil akli atau penalaran, kita masuk pada logika, bagaimana membuktikan wujudnya zat yang maha tersebut dengan logika manusia. Kalau ulama tauhid itu kita menggunakan pendekatan wujudul alam ba'dal adam, yaitu adanya alam setelah ketiadaan. Itu menunjukkan bahwasanya adanya yang menciptakan. Atau kalau kita lebih sederhanakan, ada kaidah atau ada ucapan makalah yang terkenal dalam hal ini, yaitu al-ba'aratu tadullu alal ba'ir warautu yadullu alal hamir. Nah, maknanya apa? Bahwasanya kalau secara bahasa, yaitu kotoran unta menunjukkan adanya unta tersebut, dan juga kotoran keledai yang menunjukkan pada adanya keledai. Ibaratnya sesuatu yang wujud di sini itu tidak bisa wujud dengan sendirinya. Nah, ya, harus ada yang mewujudkan. Kenapa? Karena sesuatu yang teratur, ya, sesuatu yang terkonsep itu tidak mungkin ada secara kebetulan, ada dengan tiba-tiba tanpa ada konsep, tanpa ada yang merencanakan. Itu sesuatu yang secara akal sangat mustahil. Contohlah umpamanya ada jam, ya, sampai ngerti jam, ya. Nah, itu kan di situ ada beberapa rangkaian, ya, ada beberapa rangkaiannya, ada membutuhkan baterai untuk berjalan, kemudian ada gearnya yang berputar, menggerakkan detik, menggerakkan jarum jam. Nah, itu tentu tidak mungkin. Kalau Anda mengatakan ini ada dengan sendirinya, itu tidak mungkin ada yang percaya. Sesuatu yang terkonsep, sesuatu yang runtut, sesuatu yang urut, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengkonsepnya dari awal sampai akhir. Kebetulan itu tidaklah serapi itu kayak gitu. Nah, itu secara anal seperti itu. Bahasa wujudul alam ba'dal adam, adanya alam setelah ketiadaan. Nah, bagaimana bisa bahwasanya wujudul alam atau alam ini bisa menjadi dalil atau tanda keberadaan Allah? Nah, kita tahu bahwa alam itu kalau dalam ilmu tauhid adalah sebutan untuk masiwallah, yaitu semua hal selain Allah itu kita sebut sebagai alam. Nah, alam ini adalah kategori hal yang mungkin wujud, dalam artian mungkin ada dan juga mungkin tidak. Makanya alam ini punya sisi adam dan juga punya sisi wujud, yang kedua-duanya punya presentasi yang sama, yaitu 50-50, ya. Berarti alam ini karena dia mungkin wujud, maka dia bisa ada, bisa tidak. Berarti ada siklus, ya. Ada kemudian tidak. Contohnya manusia, dulu nggak ada, kemudian sekarang ada. Atau mungkin anaknya sampean, dulu sampean belum nikah, belum ada, ketika nikah bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nah, itu menunjukkan bahwasanya alam ini itu tercipta dari ruang kosong, okay? Berarti dulunya Adam, tidak ada, kemudian ada. Nah, karena ada dan tidak ini mempunyai presentasi yang sama, okay? Mempunyai presentasi yang sama, nah, yaitu 50-50. Nah, maka memerlukan amrun kharij atau memerlukan sesuatu yang lain yang bisa memenangkan salah satunya. Jadi kalau secara logika dalam aqidatul awam, sesuatu yang mempunyai dua kemungkinan yang sangat besarnya
tidak mungkin bisa memunculkan salah satunya tanpa ada zat yang memunculkannya. Ibaratnya karena di sini alam itu presentasi ada dan tidaknya itu sama-sama 50%, adamnya ya 50-50, wujudnya juga 50%. Nah, jadi tidak mungkin alam ini bisa mewujudkan dirinya sendiri. Ibaratnya dia memilih sisi wujud atau memilih sisi adam. Nah, untuk memenangkan salah satu dari adam dan wujud, nah itu memerlukan adanya zat. Nah, adanya pihak ketiga yang mewujudkan hal tersebut. Nah, ini membuktikan bahwasanya alam tidak bisa wujud dengan sendirinya, sehingga membutuhkan mujid atau sesuatu yang mewujudkan. Nah, itu kurang lebih untuk dalil atau pembuktian secara nalar tentang kewajiban adanya sifat wujud bagi Allah. Yaitu secara nakli memang nggak perlu dipertanyakan. Sampean ya itu yang kita yakini bahwasanya Allah wujud dengan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau untuk logika bahwasanya tadi secara mudahnya al-ba'rah taduru al-ba'ir, gitu logika sederhana bahwasanya setiap sesuatu yang ada yang wujud di dunia ini, apalagi sifatnya mungkin, yang punya kemungkinan ada dan tidak, nah itu pasti membutuhkan zat yang mewujudkan atau yang mentiadakan. Berarti salah satunya dimenangkan. Nah, karena tadi tidak mungkin bisa menang dengan sendirinya. Ibaratnya Zaid, kalau dalam kitab contohnya Zaid itu ada mungkin wujudnya, ada juga mungkin tidak wujud. Nah, tapi kemudian ketika zat tersebut atau pencipta tadi memenangkan sisi wujud, maka Zaid akan wujud. Nah, tapi kalau pencipta tadi atau murajih tadi memenangkan sisi adam, maka Zaid tidak akan wujud. Nah, itu berarti wujudnya alam, wujudnya makhluk yang dulunya tidak ada kemudian ada, itu menunjukkan adanya pencipta. Dan lagi keteraturan tidak mungkin tercipta dengan kebetulan atau tanpa ada konsep atau yang mengatur. Nah, makanya orang itu semakin mengerti tentang keteraturan yang terjadi di dunia ini, akan semakin meyakini bahwasanya dunia tidak tercipta begitu saja, pasti ada yang menciptakan. Nah, itu yang paling sederhana saja dia lihat di sekitar kita. Tadi contohnya adalah mesin jam atau mungkin yang lainnya, sesuatu yang teratur itu pasti ada pengaturannya. Okay? Tapi berbeda dengan mesin jam yang setelah jadi kemudian ditinggalkan begitu saja. Kalau alam enggak, Allah masih yang namanya Al-Mudabbir, Allah itu yang mengurus, yang kemudian merawat dan juga memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluknya di alam semesta. Jadi Allah nggak lepas tangan diciptakan terus ditinggal oleh yang enggak. Beda dengan barang yang ada di dunia, kadang diciptakan setelah itu ya dibiarkan begitu saja. Nah, itu untuk dalil dari sifat wujud, baik dari sisi nakliyah, dari sisi dalil Quran maupun hadis, kemudian dari sisi akli atau dari sisi logika. Nah, untuk dari sisi akli, nah silakan Anda pahami sendiri, Anda perdalam lagi, nah Anda coba telisik lebih dalam tentang apa itu alam menjadi dalil dari wujudnya pencipta atau wujudus sonek. Bahasanya wujudul alam ba'dal adam itu tadullu ala wujudis sonek, yaitu wujudnya alam setelah ketiadaan menunjukkan adanya as-sonik. Makanya kalau secara akliyah itu baru merujuk pada pencipta. Nah, pencipta itu siapa? Itu baru kemudian pindah ke nakli. Oh, ternyata pencipta itu adalah Allah. Kok ngerti? Ya kan tadi Allah mendeklarasikan innani anallah, bahwasanya saya, innani sesungguhnya saya, ana yo ingsun, Allah itu Gusti Allah. Nah, ini adalah dalil nakli yang menunjukkan bahwasanya as-soni atau zat yang menciptakan alam adalah Allah. Nah, itu makanya dulu sifat wujud bahasanya akliyah ini belum mengarah kepada Allah, yang mengarahkan adalah para rasul melalui wahyu yang diberikan Allah kepada rasul dan para nabi, sehingga orang tahu oh ternyata zat yang menciptakan alam, yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara singkat ya dalil atau pembuktian adanya sifat
wujud atau Allah wajib mempunyai sifat wujud, karena tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya secara logis kan nggak mungkin kita bekerja kalau tidak ada bosnya. Ibaratnya kita kerja kalau nggak ada yang memberikan upah atau yang memberikan perintah, kan tentu kita nggak akan mungkin melakukan sebuah pekerjaan. Nah, itu untuk dalil akli dan dalil naklinya. Nah, bisa diulang lagi untuk videonya, mungkin tadinya untuk melogikakan alam sebagai dalil adanya Allah tadi. Prosesnya alam itu adalah suatu yang mungkin wujud. Mungkin wujud itu berarti punya sisi adam, ya, punya sisi wujud yang sama besarnya. Nah, sehingga karena punya 50-50, maka memerlukan sesuatu yang lain yang bisa memenangkan salah satunya. Ya, apakah nanti akan dimenangkan wujudnya atau akan dimenangkan adamnya, ya tergantung dari murad-j. Nah, itu. Nah, ketika diwujudkan, otomatis alam ini ada yang mewujudkan. Nah, itu bahasanya alam yang tercipta tidak dengan sendirinya, ada yang mewujudkan. Karena tidak mungkin wujud sendiri, karena di peluangnya sama. Kalau peluang sama, ini nggak bisa salah satunya kemudian keluar sebagai pemenang. Harus ada yang memenangkan. Nah, kalau yang dimenangkan wujud, maka dia akan wujud. Contohnya kita ini misalnya ada potensi adam, ada enggak. Kemudian Allah menyatakan, oh kamu wujud, ya maka wujud. Nah, itu namanya murajih. Murajih itu adalah tadi as-soni atau zat yang menciptakan. Dan Allah itu wujud, bukan maujud. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya Allah itu wujud, ya, bukan maujud, karena Allah itu yang menciptakan. Misalnya sababul awal, sabab pertama. Ya, kemudian dari Allah lah kemudian tercipta alam semesta dan beserta isinya. Ya, ada malaikat, ada jin, ada manusia dan sebagainya. Itu Allah yang menjadi sabab yang pertama. Ya, itu kan dari Allah kemudian tercipta segalanya. Berarti nggak ada yang menciptakan Allah. Allah itu ada, ya, ada dan mengadakan yang ada mulai dari awal sampai nanti ila yaumil qiyamah, kemudian surga neraka ilal abadil abad. Nah, itu. Oke, cukup sekian dulu untuk materi kali ini, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Umpamanya masih ada belum kejelasan, seperti biasa masih saya buka pertanyaan, baik lewat Wapri atau mungkin lewat kolom komentar di bawah, ya. Bertanyalah kalau Anda tidak paham atau belum paham, atau untuk meyakinkan pemahaman Anda, ya. Dan juga yang saya jelaskan ini mungkin ya juga masih jauh dari dari yang diharapkan, tapi insya Allah dengan kita saling memberikan masukan, insya Allah akan lebih sempurna lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan kelayapan kalau tidak dibutuhkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.